Shalom saudara, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih atas hari ini. Kiranya Tuhan tuntunlah, pimpinlah setiap langkah kaki kami hari demi hari. Sampai kedatangan-Mu, sampai Engkau Tuhan datang di muka bumi, sampai kami berjumpa dengan Tuhan. Supaya jalan kami tetap sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan dalam hidup kami. Sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk mereka dalam pergumulan, masalah persoalan tantangan. Kami yakin bahwa Tuhan, mata Tuhan selalu menatap kami. Tangan Tuhan selalu siap menolong kami. Sehingga kami Tuhan boleh menambah iman kami. Bahwa kami punya Tuhan yang penuh dengan kasih, yang maha kasih, yang mengasihi umatnya. Sampai rela mati bagi dosa kami. Dan Engkau adalah Allah yang hidup. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau rela mati, tetapi karena Engkau adalah Allah hidup, maka Engkau hidup kembali. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita merenungkan ada kata-kata yang sama di dalam bahasa Yunani. Dengan akar kata, pertama kita melihat yaitu menyembah. Menyembah dalam arti bahasa Inggris adalah worship. Menyembah. Tetapi juga ada kata persembahan atau mempersembahkan. Itu kalau di dalam bahasa Inggris offering. Offering. Itu kalau kita lihat juga kata sembayang atau berdoa. Nah, itu kalau bahasa Inggris pray. Tetapi tiga kata ini, sembayang, mempersembahkan atau persembahan, dan menyembah, itu akar katanya sama di dalam bahasa Yunani. Kalau sembahyang itu proskuneo, yang lainnya hampir sama semua, yang mempunyai arti yang sama. Sehingga mari kita merenungkan sore tentang sembahyang itu, berarti kita datang kepada sesuatu yang di atas kita, yang sanggup menolong ketika kita tidak mampu. Tetapi harus punya rasa hormat dan takut. Demikian juga kata mempersembahkan, berarti ada kata sembah. Berarti kita harus datang kepada sesuatu yang di atas kita, yang harus kita hormati, takuti, dan kita sembah. Dan memberikan persembahan juga mungkin. Berarti memberikan persembahan berarti bukan saudara kita hanya memberi. Berarti itu sesuatu yang memang kita persembahkan tanpa kita memikirkan untuk minta kembali gantinya. Itu seperti yang sekarang banyak orang-orang salah menafsirkan. Ketika dia memberikan persembahan, dia yakin akan dapat 100 kali lipat. Bisa jadi, bisa tidak, bisa tambah, bisa kurang. Karena Allah tanpa dikasih pun, dia tetap saudara Allah yang murah hati, yang memelihara manusia. Namun memang juga Tuhan berkata, ujilah aku. Tetapi itu bagi orang-orang yang kikir, saudara. Yang memang tidak, hidupnya memang betul-betul, saudara, hidupnya ego. Tetapi Tuhan tidak pernah berbicara tentang, atau tidak banyak bicara tentang, yaitu persembahan soal materi, perpuluhan. Tetapi lebih banyak berbicara mempersembahkan hidup kita. Mau uang kita sedikit pun, seperti janda miskin itu pun, itu disertai hati yang tulus, tanpa meminta untuk mengharapkan kembali. Itu Tuhan menerimanya. Tidak seperti sekarang pikiran kita sudah terkotorilah saudara dengan hal-hal soal memberi. Jadi kepada Tuhan itu bukan kata memberi, mempersembahkan. Kalau Tuhan kepada kita itu memberi, kalau kita sama Tuhan mempersembahkan. Kalau memberi itu berarti sesuatu yang kita berikan, ada tendensi, mungkin orang itu kurang membutuhkan. Tapi kalau mempersembahkan itu berarti sesuatu, baik itu sedikit kecil, tapi sebagai persembahan ucapan syukur. Tetapi kita bicara tentang yang ketiga, yaitu kata sembah, yaitu menyembah. Menyembah itu berarti saudara menundukkan kepala kita, memberikan hati kita, yaitu menghormati Tuhan, ya, yaitu memberikan hidup kita kepada Tuhan, mengakui Tuhan di atas kita, sehingga kita mau berharap mengandalkan, dan setiap hari kita datang saudara mempersembahkan hidup ini. Sehingga waktu kita makan pun kita mengucap syukur. Kenapa? Walaupun kita yang bayar, kita yang ambil, tetapi kita mengucap syukur karena semua datangnya dari Tuhan.
Sebab itu saudara, saya bacakan dulu satu firman Yohanes pasal 4. Ketika seorang perempuan Samaria berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan meminta air dari sumur Yakub, perempuan itu bilang, kenapa engkau orang Israel minta kepadaku seorang Samaria? Dan perempuan ini saudara ternyata punya simpanan banyak sekali laki-laki. Dan Tuhan bongkar sehingga perempuan itu sadar bahwa yang dihadapi ini bukan hanya seorang nabi, Mesias. Dan waktu perkataan itu Tuhan menerangkan tentang apa arti kata menyembah. Saya bacakan. Nenek moyang kami menyembah, kata perempuan itu kepada Tuhan, di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini atau bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Berarti akan datang dan sudah terjadi. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Nah inilah bahwa akan datang dan sudah terjadi sekarang. Yaitu penyembah-penyembah benar yang dikehendaki Bapa, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Sehingga kata menyembah itu saudara tidak berbicara tentang panjangnya kata-kata, bahasa yang berbeda, atau bahasa asing, glosolali atau senulaleo. Tetapi senulaleo yang asing atau bahasa roh, bahasa malaikat, tetapi dikatakan sudah ada sekarang. Saat itu memang belum ada bahasa roh, tapi sudah ada sekarang. Artinya apa? Menyembah dalam roh dan kebenaran. Itulah yang Tuhan ingin. Bahwa kata sembah itu berarti kita harus ada kata tentang memberikan hidup kita kepada Tuhan. Mempersembahkan hidup kita. Makanya dikatakan dalam roh dan kebenaran. Bukan bicara daging hawa nafsu. Yang ingin nambah ini, ingin memberi supaya dapat lagi. Kebenaran-kebenaran firman Allah. Apa itu satu kebenaran? Damai sejahtera. Apa itu kebenaran? Sukacita oleh Roh Kudus, saudara. Sehingga kalau kita menyembah kepada Tuhan, harus tulus, bukan hanya waktu susah, tetapi waktu senang pun. Seperti Daniel 3 kali sehari dia berdoa kepada Tuhan dan menyembah. Sehingga kata menyembah ini saudara, jangan dihubungkan dengan suara yang bagus, dengan panjangnya suara, bahasa yang berbeda. Walaupun itu juga bisa menentukan suasana. Tetapi Tuhan itu melihat hati. Sehingga dikatakan Matius pasal 5. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah. Karena yang mereka lakukan adalah ajaran perintah manusia. Padahal menyembah kepada Tuhan saudara. Tapi perintah manusia. Tapi percuma. Karena dengan bibir hatinya tidak. Sebab itu mari kata menyembah. Itu hampir sama dengan sembahyang. Hampir sama dengan mempersembahkan sesuatu yang suci, yang kudus kepada yang di atas. Dan itulah dia layak untuk menerima. Sehingga kita memberikan hidup kita sebagai persembahan yang hidup. Hati kita yang suci tulus tanpa motivasi. Jauhi pertengkaran, sakit hati, iri hati. Apalagi ingin saudara mendapatkan sesuatu. Yaitu ketika aku menyembah nanti aku dapat uang. Menyembah rumahku nanti laku. Saudara memang itu bisa. Itu satu permohonan. Tapi jauhkan dahulu. Bahwa kita perlu datang kepada Tuhan. Sama seperti kita butuh oksigen ini. Kita dapat tanpa kita harus bayar. Dikasihlah. Mau jahat mau baik tetap dikasih. Sehingga kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Kita harus renungkan ini dengan baik. Mari kita tunduk kepala. Kita berdoa. Bagi saudara yang punya pergumulan masalah. Dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Engkau yang sakit, tumpahkan tangan bagian sakit. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang sakit, supaya Tuhan kau sembuhkan mereka. Dalam nama Yesus, nama di atas segala nama. Nama di atas segala penyakit. Dan engkau katakan oleh imanmu, maka engkau diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Bangkitkan iman kami supaya kami sembuh. Kami juga berdoa mereka dalam pergumulan. Pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, karir, studi, maupun perjodohan, apapun juga.
Tuhan, kiranya Engkau menolong mereka, memberkati mereka, mengurapi mereka, memberi kekuatan dan jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.